selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita jadikan Alkitab kita menjadi renungan harian kita. Kita jadikan Alkitab kita ini menjadi pedoman hidup kita. Amin. Pagi hari ini kita masuk dalam edisi 3 Maret. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya undang kita mari berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Kami percaya dalam tuntunan-Mu, kami boleh berkemenangan, kami boleh bersukacita, kami boleh hidup dalam tuntunan Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, dan biarlah Roh Tuhan yang menyertai renungan kami pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema kita pagi hari ini, kuasa dalam nama Yesus. Kuasa dalam nama Yesus. Saya bacakan dari Injil Markus 9 ayat 38 sampai ayat yang ke-40. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Saudara yang kasih Tuhan, kuasa untuk mengusir setan hanya dimiliki oleh orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Amin. Kuasa untuk mengusir setan hanya dimiliki oleh orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dalam bacaan kita hari ini, saudaraku, murid-murid Yesus ingin mencegah orang-orang atau ada seorang yang menggunakan kuasa dalam nama Yesus untuk mengusir setan. Dan murid-murid berusaha untuk mencegah dia karena apa, saudara? Karena dia tidak ada di dalam kelompok mereka. Ini siapa? Begitulah kira-kira, saudara ya. Siapa ini orang seenaknya menggunakan nama Yesus, sehingga mereka melapor kepada Yesus. Mereka mengatakan, "Yesus, ada seseorang yang mengusir setan demi nama-Mu, kami cegah dia." Yesus mengatakan, saudara, jangan cegah dia. Barang siapa tidak melawan kita, berarti ia ada di pihak kita. Nah, saudaraku, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kalau dia mengadakan mujizat demi namaku, pada saat yang sama tidak mungkin mereka mengatakan tentang yang jahat terhadap aku. Siapa dia itu, saudara? Siapa dia itu yang mengusir setan demi nama Yesus itu? Kita baca dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai 27. Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka kasutnya pun aku tidak layak." Saudaraku, dalam kitab Yohanes ini, Yohanes Pembaptis ada dituliskan dalam kitab ini, saudaraku, kesaksian Yohanes Pembaptis tentang siapa dirinya. Karena orang-orang pada saat itu bertanya, "Apakah engkau Mesias?" Yohanes bilang, "Aku bukan Mesias. Bahkan untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Terus kenapa kamu membaptis?" Gitu, saudaraku ya. Kita melihat di sini, saudaraku, bahwa Yohanes Pembaptis ini mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya tentang Yesus, tentang Mesias. Sehingga tidak sedikit juga yang percaya akan nama itu. Siapakah dia yang menggunakan nama Yesus yang mengusir setan yang dimaksud oleh murid-muridnya? Kemungkinan besar adalah murid Yohanes Pembaptis, saudara. Dia menggunakan nama Yesus. Pertanyaan saya, saudaraku, kalau kira-kira orang yang bukan Kristen, atau orang bukan pengikut Yesus, atau bukan percaya kepada Yesus, menggunakan nama Yesus, kira-kira ada dampaknya enggak? Saya nggak yakin, saudara.
Tetapi di sini murid Yohanes Pembaptis ini pasti dia juga orang yang sudah percaya kepada Yesus, sehingga dia boleh menggunakan nama itu. Saudaraku, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 13 sampai 16 dikatakan di sana juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapa kamu? Siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah itu dengan telanjang dan luka-luka. Mereka dipermalukan oleh setan itu, saudaraku. Ada di sana anak seorang imam dikatakan, saudara, imam Skewa dikatakan, saudara. Mereka mencoba mengusir setan demi nama Yesus. Tetapi sebetulnya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mengatakan, "Aku sumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Bahkan, saudaraku, setan itu mempermalukan mereka, menelanjangi mereka, saudara. Mempermalukan mereka. Saudaraku, kalau bukan orang yang percaya kepada Yesus, orang yang tidak menjaga hidupnya dekat dengan Yesus bisa dipermalukan, saudara. Ya. Tapi saudaraku, dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku dalam Tuhan, kuasa dalam nama Yesus kita terima kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Amin. Kalau Roh Kudus ada bersama dengan kita, kalau Roh Kudus hidup bersama dengan kita, mari saudaraku terima Roh Kudus dalam hidupmu. Amin. Maka dikatakan firman Tuhan ini, kuasa dalam nama Yesus kita terima kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang kedua, saudaraku, kuasa dalam nama Yesus tujuannya untuk menyatukan tubuh Kristus. Tujuannya, saudaraku, untuk menyatukan, bukan untuk memisahkan, saudara. Bukan untuk memisahkan gereja A dan gereja B. Bukan untuk mempertengkarkan di antara kita, saudaraku. Kuasa Tuhan itu untuk mempersatukan tubuh Kristus. Bukan membuat gereja menjadi eksklusif, saudaraku, menjadi tertutup. Tapi saudaraku, di sini murid-murid mencoba, saudaraku, memisahkan antara pengikut Yohanes Pembaptis dengan pengikut Yesus. Bahkan kalau kita baca selanjutnya nanti dalam Alkitab ini, saudaraku, ada pengikut Yohanes, ada pengikut Paulus. Mereka berdebat, mereka mencoba untuk mengkotak-kotakkan, saudaraku. Tapi Yesus mengatakan, saudaraku, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita yang percaya kepada Yesus Tuhan, kita satu di dalam Tuhan. Amin. Kita bersaudara. Amin, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, jangan kiranya terjadi pengelompokan antara orang percaya hanya karena perbedaan warna kulit. Oh, dia putih, saya hitam, kita berbeda. Tidak, saudaraku. Jangan kita jadikan, saudaraku, perbedaan karena kita sukunya beda. Saya suku Batak, istri saya suku Chinese, saudara. Kita bisa bersatu karena Tuhan. Amin. Karena bahasa. Saya bahasa ibunya bahasa Batak, istri saya bahasa Hokkien, begitu. Ya, memang saudara, kita tidak saling mengerti, saudara. Tetapi di dalam Tuhan kita menjadi satu. Amin. Jangan kita jadikan ini menjadi pengelompokan, saudaraku. Apalagi status sosial, oh dia orang kaya, saya orang tak punya. Saudaraku, Tuhan tidak menginginkan hal itu. Tetapi saudaraku, orang kaya, orang setengah kaya, orang yang tak punya, kita saling melengkapi di dalam Tuhan. Supaya apa? Kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi hari ini.
biar kiranya memberkati kami, biarlah roh Tuhan yang mengurapi firman-Mu hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.